الدين الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقام به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسلم الأمر وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل كاملا وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقام به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 77 ya, paragraf yang ketiga itu. Dan janganlah engkau sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan engkau sibuk setelah sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan sangat tidak patut bagi seseorang menyia-nyiakan waktu dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya dan menyibukkan dirinya dengan cara apa saja yang disukainya. Jadi Imam Ghazali ini mengingatkan kepada kita begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita. Beliau mengingatkan kembali jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita disia-siakan, atau waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sesuatu yang kita sukai. Memang digunakan, tapi dengan sesuatu yang kita sukai. Yang kita sukai ini kan kadang-kadang bertentangan dengan syariat, kadang-kadang sesuatu yang sia-sia, kadang-kadang sesuatu yang lalai. Apa yang kita sukai waktu ini, apa yang keinginan hawa nafsu kita. Jangan waktu itu disia-siakan, atau jangan engkau gunakan dengan sesuatu yang kita sukai. Yang kita sukai ini kan santai, berleha-leha, ngobrol, tidur, bicara yang sia-sia. Itu kata Imamul Ghazali, jangan sampai engkau sia-siakan waktumu, atau jangan engkau gunakan dengan sesuatu yang engkau sukai. Karena dikatakan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dikatakan begini di dalam kitab Fawaidul Mukhbarah, kullu nafasin min anfusika jauharatan la qimatalah illa iwadalahu wa idza fata fala audalah. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, setiap napas daripada napas engkau itu adalah mutiara yang sangat berharga dan tidak ada nilaiannya apabila napas yang engkau tarik dan engkau turunkan itu tidak sesuatu yang diridai oleh Allah,
maka napas itu tidak akan kembali dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menarik napas nih, sekali menarik napas lalu kita menurunkan napas kita, kita tarik lagi napas kita turunkan lagi napas kita. Setiap napas yang kita tarik dan kita turunkan setiap kali kita bernapas ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak ada nilainya. Apabila kita bernapas diberikan Allah kehidupan, diberikan Allah waktu, diberikan Allah kesempatan, lalu kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini, maka waktu itu tidak akan kembali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada diceritakan sedikit ulun baca ya. Diceritakan ada Anil Habibaini Tahir wa Abdullah ibnai Habib Husin bin Tahir annahuma kana idza bi ibtida'i talabihima al-ilma shadid al-hibzi lil awqati wal anfas hatta innahuma kana idza arada tanawula ta'amin aw syarabin ahaduhuma yastagilu baidzalikal man'um awil mashrub wal akhar yusmi'uhul ilma bil qira'ati wal mudhakarah fa idza faraga min akali aw syurbi akhadhal kitaba al akhar yusmi'ahu hala istighalihi bi ta'amihi aw syarabihi. Ini diceritakan Habib Tahir dan Habib Abdullah. Kedua-duanya ini adalah anak daripada Habib Husin bin Tahir, dan kebetulan ulun ziarah pernah di makam beliau ini di kota Tarim, pengarang kitab Majmu'. Beliau ini adalah dua saudara, begitu memelihara waktu keduanya ini. Apabila keduanya ini pengen makan atau pengen minum, jadi bila berdua beding sanak ini hendak makan atau hendak minum. Jadi yang seikung menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya, yang seikung membacakan kitab. Sekira waktu menyiapkan makanan, waktu menyiapkan minuman, sekira waktu itu tidak sia-sia, maka yang seikung menyiapkan makanan, yang seikung menyiapkan minuman, yang seikung tukang baca kitab. Sekira yang digawi ini yang masuk masih ilmu kada sia-sia. Begitu selesai itu, lalu yang seikung makan, seikung membacakan kitab. Apabila sudah selesai, yang seikung makan lagi, yang seikung lagi membacakan kitab. Saking jangan sampai waktu itu kelewatan, tidak ada harganya. Luar biasa. Apalagi mun bepander 2 jam 3 jam ngobrol mengarah jauh, banyak yang sia-sia. Jadi ini orang begitu memanfaatkan waktunya, begitu orang ini menggunakan waktunya karena dia yakin waktu yang kita gunakan dengan sia-sia, waktu yang kita gunakan tanpa sesuatu yang bernilai di sisi Allah, maka dia akan berlalu, tidak ada harganya, dan waktu yang Allah berikan itu akan Allah tanya nanti di yaumil qiyamah. Makanya sering ulun sampaikan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali ditanya oleh Allah dengan 4 macam pertanyaan. Artinya apa? Waktu dan kehidupan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kada sia-sia. Yang pertama, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali ditanya dengan 4 macam pertanyaan. Yang pertama, an umrih, daripada umur kita, kemana kita menggunakan umur kita. Mohon maaf Bapak Ibu, umur ini tidak perlu kuantitasnya, yang penting kualitasnya. Untuk apa umur panjang? Amun sia-sia yang digawi, untuk apa umur panjang kalau bermaksiat kepada Allah?
Kalau boleh memilih, biar aja umur tidak terlalu panjang, tapi dengan umur yang diberikan Allah 40 tahun, 50 tahun, digunakan dengan sesuatu ibadah kepada Allah, bahkan tidak pernah lalai kepada Allah, inilah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umur yang Allah berikan kepada kita itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Akan ditanya oleh Allah, si A, Gipari, yang diberi umur berapa tahun? Umur kamu kemana menggunakan? Guring aja kah? Pandai sia-sia aja kah? Sibuk dengan urusan dunia aja kah? Berapa hari engkau berzikir? Berapa ratus kali engkau bersalawat? Pernahkah engkau baca Al-Quran setiap hari? Sempatkah engkau salat berjamaah? Sempatkah engkau hadir ke majelis ilmu? Ditanya oleh Allah, dan akan kita bertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Yang kedua, ditanya oleh Allah tentang kesehatan kita. An jasadih, tentang jasad engkau. Kemana engkau menghabiskan jasad engkau itu? Kesehatan engkau itu, di mana engkau habiskan? Karena tidak semua orang Allah berikan kesehatan. Kita bersyukur Allah berikan kesehatan, dan kesehatan akan Allah tanya nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga yang Allah tanya tentang ilmu. Ilmu yang engkau dengar, ilmu yang engkau kaji, apakah engkau amalkan atau tidak? Dan yang keempat yang akan ditanya oleh Allah tentang harta, dari mana engkau dapat dan kemana engkau menggunakan. Makanya di sini Imamul Ghazali mengingatkan kita, jangan sampai kita lalai dengan waktu kita atau menggunakan waktu dengan yang kita senangi. Yang kita senangi itu tadi ya, santai, ngobrol, guring. Padahal jakanya anak sembahyang tuh 2 rakaat kawai, tapi nafsu kan tidak senang seperti itu. Gak bangun setengah 4, tapi berokowara. Itu kan yang disenangi ngarannya kan. Kalau yang bermanfaat apa? Ambil air wudu, walaupun salat hanya 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat, itu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Itu namanya pekerjaan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka kembali kita baca kitabnya ini, artinya apa? Ini agar kita kadang menyibukkan waktu kita dengan cara yang kita senangi. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merencanakan segala pekerjaanmu dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam. Disuruh, diatur. Aku bangun jam berapa? Subuh. Minimal aku bangun 3:30. Bila aku bangun 3:30, aku sempat tahajud 4 rakaat, tutup witir 1 rakaat. Diatur. Karena aku sembahyang subuhnya harus di masjid. Habis sembahyang subuh orang tuntung wirid, aku kada turun dulu kecuali aku selesai baca salawat sekian. Itu diatur. Karena bila waktu johor jam 11 aku sedang sudah istirahat, aku tulak ke masjid. Karena habis sembahyang johor aku kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang muakkad, yaitu rawatib sesudah sembahyang johor. Karena menjelang asar parak maghrib, aku kadang mau kalau maghrib sampai jam 6 hanya bulik. Apabila aku sembahyang maghrib, karena aku bulik insya Allah jam 5 lewat seperempat jam lagi, aku sampai ke rumah siap-siap untuk sembahyang maghrib. Antara maghrib dengan isya, aku kadang mau melihat TV dulu, kadang mau memegang HP dulu. Antara maghrib dengan isya, kalau ada majelis ilmu aku ke majelis ilmu, kalau kadang aku isi dengan baca Al-Quran. Karena habis sembahyang isya harus begitu. Bila kadang itu larut, tahu pian larut tuh lah, nggak di jamban tuh larut, lalai. Bila hendak sembahyang jamaah, bila hendak kada, bila hendak tahajud menahajud, bila hendak libur, bila hendak ke majelis ilmu, bila itu ngarannya larut tuh. Jadi harus kita, kalau bahasa kerennya sekarang, memanajemen waktu kita, memanage waktu kita. Aku alarm jam 3 bangun. Apalagi mun usia sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, babila lagi hendak bangun tengah malam. Kami rancak deh tengah malam. Babila lagi hendak bangun tengah malam. Kalau perlu pian punya wiritan. Kalau ini mana kitab ulun tadi lah. Kalau punya ulun nih, ulun karang kemarin tuh ulun sampaikan lawan pian ulun karang. Jadi kalau bangun kita itu sekarang ajan jam berapa? Subuh jam berapa kau?
Hah? Jam 4 kurang 10. Sama ini Panarung nggak itu juga. Jadi ini ada ulun susun. Jadi kalau pian bangun itu mohon maaf jam 3 atau jam 3 lewat 1/4, pian masih sempat membaca amaliyah ini. Ini ada ulun susun dan ulun kadang-kadang yang dibaca ini. Jadi kalau kita bangun pertama lu sampaikan saja ya. Bentar. Jadi ini doa bangun tidur. Habis bangun tidur harus kita menyusunnya nih, harus kita mengaturnya. Bila bangun tidur baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani min jasadi wa azina li bidzikrihi. Ini luar biasa maknanya nih. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku dan kepadanya lah aku kembali. Dan segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku dan menyehatkan aku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Kita tuh nah bangun guring tuh nah kawa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa aqani bi jasadi wa azina li bidzikri. Ini luar biasa. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku dan menyehatkan aku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada semua orang bangun guring tengah malam itu mampu untuk qiyamul lail. Kada semua orang bangun tengah malam itu sampat membaca doa nih. Kada semua orang bangun tengah malam ingat kepada Allah. Pian bangun tengah malam sempat membaca doa ini, memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan Engkau Allah yang mengembalikan rohku, dan setelah Engkau kembalikan rohku Engkau sehatkan badanku, dan segala puji bagi Engkau ya Allah yang mampu aku berzikir kepada Engkau ya Allah. Mungkin dari jutaan orang mungkin hanya beberapa ratus saja yang bangun guring bacaan. Entahnya kada hafal atau kada ingat. Dari jutaan orang mungkin hanya sekian orang saja yang Allah bangunkan tengah malam sanggup mengambil air wudu, sanggup tahajud, sanggup baca Al-Quran di tengah malam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Setelah itu kita sembahyang sunat tahajud. Lalu kita membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka rabbi zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Lalu dilanjutkan dengan doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa la jannatu haq wan naru haq wan nabiyyun haq wa muhammadun haq wasa'atu haq ila akhir. Lalu dianjurkan lagi membaca doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali. La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar 10 kali. Lalu membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim 10 kali. Lalu membaca Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa ansuri wa la tansur alayya wa amkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril huda rabbi ansurni ala man baga alayya rabbi syakara laka dzakara laka rahaba la
laka midwa'a laka mukhbita ilaika hawba muniba rabbi taqabbal tawbati wa aghsil hawbati wa jib da'wati wa thabbit hajati wa sadid lisani wa ahli qalbi wa ilmu sirsunata sadri Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa 'aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu al-khaynata la yawma bi tukhfi sudur Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fatini suli wa ta'lamu fi nafsi faghfirli. Dan sampai situ hanya berdoa apa yang kita inginkan kepada Allah di saat menjelang azan subuh. Apa yang kita hendak berbini dua, jangan catuk bini tiga. Minta aja kepada Allah apa yang kita inginkan, dunia akhirat silakan. Setelah itu lalu orang azan subuh. Bila orang azan subuh, selesai orang azan subuh, lalu pian membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Lalu kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, disambung dengan Rabbana a'udzubika min hajamati syaitani wa a'udzubika min ayyadurun 3 kali, lalu disambung subhanallah hina tumsun hina tusbihun terus, lalu disambung dengan Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin hasbunallahu wa ni'mal wakil 7 kali, dan diakhiri dengan ditutup Allahumma wa ma asbaha min ni'matin aw bihadi min khalqika fa minka wa la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Gawian ini nah pian bisa tes apabila pian bangun sekarang ini, bangun jam 3:04 kada sampai menggawinya tahajud pian 4 rakaat, witir 1 rakaat, pian sempat membaca apa yang membaca tadi. Kada harus jam 1 kita. Jam 1 bangunnya jam 1, esok di toko guring. Dan ini harus dirancanakan. Apabila nya kada direncanakan, mana hajat bertunduk guring. Harus direncanakan. Aku bangun guring, ini yang ku baca. Menjelang subuh, ini yang ku baca. Habis sembahyang subuh, ini yang ku baca. Harus begitu. Al-Quran minimal sehari 2 ayat yang ku baca. Mun kada kepanjangan 2 ayat, sayat. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tahajud malaikat ya Allah. Nah, ini harus seperti itu. Ini agar waktu kita itu tidak sia-sia. Kayak pengajian nih, amun pian kada maatur, ya tadi bila hendak turun-turun, bila kada kayak itu Bang. Bila sariki bini turun. Ya Allah. Minda ada masalah turun, bila kada turun kada kawa. Harus kita atur waktu kita ini. Aku malam ini pokoknya selama bisa ditinggalkan nanti, aku tidak akan meninggalkan pengajian malam ini. Kita yang mengatur. Pokoknya selama aku sehat, badanku kuat, aku upayakan sambayang tahajud walaupun hanya 4 rakaat saja atau 2 rakaat saja. Harus begitu. Kalau kada ya tadi larut. Anak-anak rajin, anak-anak kada, anak-anak berjamaah, anak-anak kada, anak-anak ke pengajian, orang libur gin turun sini. Ya Allah. Jadi merencanakan pekerjaan yang menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkahan daripada setiap waktumu dan sangat berharga itu. Jadi kalau kita susun, insya Allah waktu kita berharga. Rasanya ini rasanya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita umur 40 tahun, 50 tahun, alhamdulillah. Kawa digunakan untuk taat kepada Allah, alhamdulillah. Kawa digunakan untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Kawa digunakan dengan sesuatu yang diridai oleh Allah, syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan waktu yang Allah berikan kepada kita. Cuma jari Imam Ibnu Athaillah, jangan berpegang pulang lawan amal kena. Berpegang lawan amal itu kawa beribadah, kawa menggunakan waktu, kawa sembahyang, lalu seakan-akan parak lawan Tuhan,
lalu dia menganggap amalnya inilah yang memasukkan dia ke surga, ini ngarannya berpegang kepada amal. Ini salah juga nih. Yang bujur kayak apa? Pian kau beramal, menggunakan waktu dengan bagus, kau mengatur waktu dengan bagus. Alhamdulillah Senin Kamis tagawi, tahajud setiap malam pada ketinggalan, menuntut ilmu alhamdulillah turun terus. Yang ada pian bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pian, karena rahmatnya Allah itulah pian mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari keberkahan hidup ini, insya Allah berkah hidup kita. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, paling baik manusia itu yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Yang paling jelek manusia itu yang panjang umurnya dan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada apa-apa pekerjaan yang berfaedah, seperti jalannya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada siang, pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu sia-sia saja. Mungkin diatur, habis sembahyang maghrib bingung apa dibaca nih. Bangun sungsung jam 3, kenapa digawi? Borokoi, tak paling nggak pulang, yang ngantuk ya kalau. Padahal kalau diatur. Tapi kalau punya aturan, yang aku bangun ini, aku baca ini, kada hafal, aku injam bukunya ini, karena maka akan teratur hidup kita ini. Dan bila terbiasa kayak itu, pian. Bila kada tagawi itu ada rasa yang kada sempurna dalam diri kita. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modal, dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Hanya dengan umurmu saja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap napas dari napasmu adalah laksana batu permata yang tidak ternilai harganya, karena ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput, tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau mencari seperti orang yang bodoh. Apa orang yang bodoh? Yang tertipu di dalam kehidupan, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Ini kayak orang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Bahimat mencari harta, kada tahu di waktu, kada tahu di maghrib, kada tahu di majelis ilmu, kada sempat sembahyang, berkhidmat mencari harta. Kan kita setiap hari ini kan makin tua, makin parak dengan kematian. Kayak apa kan dikatakan bodoh, dia kumpulkan harta, dia lupa, dia menikmati harta itu hanya sebentar saja, bahkan dia lalai gara-gara mencari harta itu. Maka ini dikatakan adalah orang yang bodoh. Kada bisa mengatur waktu, kada sempat sembahyang, kada sempat majelis ilmu, kada sempat sembahyang berjamaah, aur bercari dia. Padahal pacang ditinggalkan harta yang dia cari itu. Maka ini seperti orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Setiap hari mereka bersuka-suka bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Oleh itu, janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu dan tambahan amal soleh, karena keduanya ini adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur, ketika keluarga, harta, anak dan kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang kita bersyukur hidup ini apabila kawa menambah ilmu, kawa menambah amal. Karena amal dan ilmu inilah
yang menemani kita nanti tatkala kita masuk ke liang kubur, keluarga kita, harta kita, anak kita, kawan kita, sahabat kita pasti akan meninggalkan kita. Jadi yang disyukuri itu apabila mulai bangun guring sampai guring kembali, kawa menuntut ilmu, kawa beribadah, kawa hadir ke majelis ilmu, kawa meningkatkan diri kepada Allah, sempat bersalawat, sempat baca Al-Quran, itu yang disyukuri. Kalau setiap hari bertambah harta, itu kada perlu disyukuri, apalagi dengan mencari harta itu melupakan segala-galanya, apalagi menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Karena ikam tumpuk-tumpuk harta, padahal engkau akan meninggalkan itu harta dan tidak akan menemani diri. Yang kita bersyukur atas anugerah Allah, kalau ringan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila cahaya matahari menjadi kuning, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari, dan penuhkanlah waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, dan kelebihannya waktu ini sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan, ulun jawab. Boleh. Di Facebook ada kan? Pertanyaannya Pak Ustaz, saya mau nanya gimana pendapat Pian tentang fenomena maraknya event organizer pernikahan yang dibalut ala orang non-muslim, yang diisi joget-jogetan laki perempuan di panggung dengan musik yang gimana gitu, sambil disawer-sawer hadiah atau uang dari pengantin kepada para tamu undangan, serta MC kadang menyelipin acara cium pipi dan sebagainya, padahal yang punya acara muslim dan ikut serta dalam pengajian. Terima kasih. Ngalih jawaban ini di mana-mana ini. Kalau kita berpegang kepada syariat, jar ulun nih, perhatikan nih bebinian nih. Bebinian itu jangankan berjoget-joget, jangankan cepika-cepiki, beminyak harum aja yang baunya keluar, yang membuat orang mencium itu ada hasrat, itu zina hukumnya. Apalagi mau berjoget-jogetan, cepika-cepiki. Maka yang berjoget ini pulang mohon maaf benar, basyar'i. Tahu basyar'i lah, jilbab panjang, longgar, ya Allah ya Karim. Cuma ini mungkin akhir zaman lah, orang merasa kayak itu tuh biasa aja. Yang berjoget-joget, cepika-cepiki lawan laki orang lain, berpingkutan tangan, joget-jogetan, orang anggap biasa. Yang anehnya, bini yang laki, yang bini itu tak kurang aja dihija. Kasihan yang laki bawa kopi haji ya, baju koko, yang bini nah joget. Biasa. Dan dalam hukum mohon maaf, tidak ada istilah karena biasa maka boleh. Hukum itu ya absolut, tidak akan pernah berubah. Cuma di akhir zaman ini kalau sudah biasa dianggap halal. Coba lihat orang berjoget tuh, berjoget lawan bini orang, maka pulang Jepang jogetnya menjual kayak memberi, benar tuh. Seikung mayak, seikung merujak. Dan anehnya yang di sekitaran tuh tertawaan semuaan tuh. Kadang modelnya rasa kada nyaman, kadang modelnya rasa supan melihat, kada malah mengemerah. Iya terus. Ya. Kayak gini bujuran nih, bujur kada? Itu fenomena alam. Kayak apa hukumnya? Ya haram, ya haram. Tapi ustadznya kayak itu pengurang, tupang dah. Dan wayah ini jangan tersinggung lah. Wah ini orang bakawinan kan macam-macam gayanya nih wah ini. Hendak menemui lelakiannya diiringi oleh ini pakai musik ini. Juru ini asal koler kawin. Kamu jangan macam-macamnya. Mun para saulun yang biasa-biasa aja lah.
Dan yang ya kadang-kadang musiknya Islami, gawiannya kafiri. Musiknya salawat Pak, gawiannya kafir. Jadi tetap hukumnya adalah haram. Mun hendak bermusik juga, bujur-bujur yang bermusik kan aja yang ada ulun semalam di perenggian bakawinan guru sahab tuh. Ada alatnya lalakiannya nah. Mic-nya berduduk kayak ini. Itu dasar murni yang. Babinyan bojoget kena cocok jeung itu. Iya, ada awadah mayaknya ada situ. Seperti itu. Jadi menurut ulun kalau bagaimana ya tetap hukumnya adalah haram. Makanya jar ulun pinandu sudah di Palangkaraya ini Sarwan ulun pinandu dah. Bilanya habis tang hari jangan didatangi lagi. Pasti hancur-hancuran. Ulun pinandu dah wadah-wadahnya. Ajulah nanya bini kalau saking kita kesini. Ini kita minta orang berjoget aja nih. Binian lakian, bilanya sudah siang jam 1 tuh. Ada kalau didatangi lagi dia pengantinan tuh. Ini yang berjogetan lalu mabuk-mabuknya. Maka kita lewat, guru, ibu, jauh. Tumpang sudah. Ya. Namun tahu tuh kada baik ya untuk pernikahan kita kada usah kayak itu. Atau keyboard tadi kan keyboard biasa aja. Lagunya yang bagus kan kita yang menyeting lagu. Mengalihai sudah ini dianggap biasa sudah biasa. Itu mungkin. Ya, ada lagi yang lain? Ada. Ada Facebook ada lagi silakan. Habis. Ambil mic yang lain. Huruf lah, wah, tukar tambah ini, ya lah. Iya aja. Tes dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz tanggapannya dalam Islam kalau berobat tuh menggunakan BPJS? Banyak kan biasanya tuh, apalagi sekarang ada BPJS gratis. Nah otomatis tuh kan misalnya berobat tuh duitnya tuh dari mana dan bagaimana hukum dalam Islam? Dan yang kedua Ustaz, cuma menyampaikan dari kawan ulun, ini bisa rumah di dekat langgar, tapi sholatnya lebih suka di tempat yang lebih jauh daripada langgar dekat rumah. Dan itu kayak apa hukumnya Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Palak langgar, tapi nya sembahyang ke langgar lain, lah. Kalau ini bakal hilon imam tuh adalah. Jadi begini. Kalau orang rumah parak langgar, lalunya sembahyang ke langgar lain boleh dengan catatan, selama dia tidak dibutuhkan di langgar itu. Artinya makmum biasa aja, bolehnya ke langgar lain tidak jadi masalah. Tapi kalau dia dibutuhkan di langgar itu, tahu yang dibutuhkan tuh lah. Diperlukan bilihnya kadada ngalih orang mencari imam bisa kada jadi sembayangan. Nah itu jangan ke lain. Tapi kalau di belakang aja ada al-wujudu kal adam, adanya seperti tiada, ya ada kada apa juga, kada apa juga, kada bapaknya ke lain kada jadi masalah. Itu kada jadi masalah tuh. Dan memang berjamaah ini ada yang afdal. Jamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada jamaah yang lebih sedikit, itu ada. Habis itu imam yang lebih fasih bacaannya lebih bagus daripada imam yang kurang fasih bacaannya, berjamaah begitu. Mungkinnya mencari ke jauh tuh mungkin yang lebih dianggapnya lebih banyak jamaahnya kan jadi masalah. Asal berjamaah. Yang alih ini rumah parak langgar jangankan ke jauh ke parak ada. Nah itu alih. Itu bakar amat ngarannya. Yang kedua, menggunakan dana BPJS. Nah, masalah dana BPJS ini kan yang penting kita menyetorkan, yang mengelola itu negara, lain halabiu lain negara. Nah, yang mengelola itu negara. Nah, masalah pengelolaannya karena kita tidak terlalu paham. Yang penting yang kita setorkan itu duit yang halal, dikelola oleh negara dan kita sangka baik saja, insya Allah sesuatu yang baik untuk kita selesai urusannya. Terus diteliti benar gini. Kemana duitku yang 100.000 tuh lah?
diandaknya ke sini, bisa diputarnya ke sini, diulahakannya bisa apa nih? Ibu kota yang baru, hasilnya kayak ini kalau sakin. Lapah itu mikirkan yang ada juga. Yang penting bila garing bawa obat, insyaallah halal aja. Kayak apa Ustaz? Dipaksa wah ini BPJS, ini kami Haji Plus. Kemarin store Haji Plus itu wajib pakai BPJS. Bila inya kada ada BPJS, kada mau tersetor duit. Makanya ulun libur kemarin itu malam Jumat pengajian di Nurul Islam. Padahal ulun hari Kamis itu sudah di ruang tunggu, panggilan sudah pesawat tujuan Palangkaraya JT ini berangkat, ditelepon oleh pekawanan, Ustaz ini kada kawa menyetor Haji Plus karena kada ada BPJS. Jadi akhirnya ulun kembali lagi ke kantor Departemen Agama Pusat memastikan itu. Lalu kawan-kawan batakun, kita aja pakai BPJS, sika kada dipakai juga, ngapa pakai BPJS? Bukan begitu, pian pakai BPJS, bila pian kada tak pakai, dana pian itu dipakai oleh orang yang garing, pian apa pahala aja juga. Mun pian hendak memakai garing pian, kan begitu. Hendak garing kan apa sedekah lah. Ya, kalau tak pakai juga, hendak pakai garing, ya kalau selesai urusannya. Jadi kita dengan kita menjulung BPJS itu kita menolong orang lain. Kayak mungkin demikianlah. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Rian, pendakah Pak Haji, penutup Pak Haji. Tutup mikrofonnya mati, mengganal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai amaliyah Ustaz. Ya. Seperti halnya menjelang sholat subuh, terus ada menjelang sholat maghrib Ustaz, khusus gitu. Itu aja. Terima kasih. Kalau yang menjelang kami di pondok, kami membaca yang ini tadi. Itu namanya yang dibaca di pagi hari dan yang dibaca sore hari ada. Yang ulun baca yang awal tadi, yang cematlah ini nah. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tud'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Kalau ini asbahna diganti dengan amsayna gitu. Jadi ada yang dibaca ada. Kalau pengen motokopi ini kan ulun julung. Cuma syaratnya mau motokopi ini ada syaratnya serba kuning. Jadi kain kuning sedikit, baras kuning sedikit, terakhir terak kuning 3 buah. Karena ulun julung menghendak. Dan insya Allah karena di pondok ulun santri itu akan ulun susun mulainya bangun tidur sampai waktu isyraq insya Allah di pondok Tanwirul Muslimin. Jadi kami baca badarau karena. Nah, jadi untuk santri, jadi ada amaliyah-amaliyah yang dibaca. Nah, begitu juga Ratibul Hadat, Ratibul Atas, Hijib Bahar, Hijib Bayumi, insya Allah kita baca di pondok ya. Ada yang dibaca ada. Kan insya Allah menhendak fotokopi bisa pian fotokopi ini. Atau menunggu ulun menyusun aja, menyusun untuk di pondok ulun karena kami susun wiritan untuk di pondok ulun bagi santri. Darinya bangun guring sampai tidur kembali, habis johor apa yang dibaca. Karena ulun hanyar ulun julung kapian insyaallah lah. Ini masih kada tersusun rapi belum lagi. Tapi kalau pian khusus yang untuk sore hari ada yang dibaca. Yang pasti kalau ada yang khusus sore hari itu pian membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah dengan istighfar minimal seperti itu. Tasbih subhanallah alhamdulillah 100 kali, istighfar 100 kali minimal itu menjelang maghrib. Terakhir ada lagi menutup. Masalah berwudu. Wudu apa? Ustaz, apakah boleh berwudu pakai celana pendek? Kada boleh. Jadi wudu pakai celana pendek kada sah. Wudu tuh pakai banyu. Wudu pakai celana pendek kada sah. Yang bujur tuh kalau wudu memakai celana pendek. Wudu pakai celana pendek kada sah, wudu tuh pakai air, pakai banyu. Begini, ada istilah man ahsanal wudu'a
ahsanallahu salata wa man ahsanallahu salata ahsanallahu khairan dunya wal akhirah. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Barang siapa yang memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Kalau pengen urusan dunia dan akhirat kita diperbaiki oleh Allah, sempurnakan salat kita. Kalau pengen sempurna kita salat, kalau pengen salat kita sempurna, sempurnakan wudu kita. Salah satu menyempurnakan wudu itu adalah sempurna wudunya dan punya adab dalam berwudu. Kalau pian berwudu misalnya pakai selawar handap tetap sah, cuma kurang beradab. Yang kayak ulun kisahkan juga malam tadi di mana? Di Kamelo. Orang sembahyang lalakian nih, aurat lalakian tuh kan antara pusat lawan lutut. Aurat lalakian tuh kan antara pusat dengan lutut. Berarti kalau nya sembahyang pakai selawar colok, kira-kira sah kah? Nih ulun nih sembahyang bersilawar colok kayaknya nih, colok kayak ini nah. Colok sah kah? Kada baju sah kah? Sah. Cuma kada beadab. Nah itu nah yang kita jaga nih adab nih. Karena syarat sah, syarat ibadah itu diterima adalah sesuai rukunnya, syaratnya dan adabnya. Memang kada ada pengaruhnya Bang. Kada ada sembahyang tuh disuruh pakai baju, kada ada. Yang penting menutup aurat. Kada ada sembahyang tuh disuruh mohon maaf pakai kupiah. Yang penting menutup aurat. Cuma amun kita sembahyang kada berbaju, mau kupiah pulang baju kada. Ini kan kada beadab itu nah. Jadi begitu juga amun sembahyang pakai selawar hendep ya sah wudunya cuma kurang adabnya. Bacawat Bang sah juga cuma kurang adabnya. Kada bersilawar Bang sah juga cuma kurang adabnya. Lantuy wudu. Sama dijingok kalau hilang ya kalau sah aja Bang cuma kada beadab itu aja. Oke. Demikianlah. Ada apa lagi? Wah, kada bampihan ngarannya. Silakan terakhir penutup. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah orang yang hamil ziarah ke kubur? Boleh selama ada basasakan. Basasakan jangan taranak di situ. Kada ada ziarah itu tidak ada yang melarang. Yang kada boleh ziarah itu dulu Rasulullah melarang perempuan ziarah ke kubur. Kenapa? Karena perempuan itu kan perasaannya halus. Inya itu bisa merintih. Nah merintih itu yang kada boleh itu. Aduh, jangan tinggalkan aku. Sekalinya kawin isuknya beri muar. Nah, udah kayak merabi-rabit ke baju tuh. Nah itu dah apa orang nyambat tuh? Histeris kah? Stres kah? Apa? Histeris lah. Bahasa mana enggak? Salah biu sekolah. Halo aja. Jadi selama ingat ziarah itu menutup aurat, mohon maaf tidak bercampur dengan laki-laki yang lain, tujuannya ziarah mendoakan orang yang dalam kubur, lalu tidak meminta dengan yang dikubur, kada apa-apa. Hamil boleh, cuma ulun sarankan kalau sudah 9 bulan 99 hari kada usah lagi. Kalau minta anak dikubur. Itu aja. Nah, seperti itu. Jadi kada ada larangan. Bahkan orang haid pun boleh ziarah ke kubur. Haid boleh ziarah. Yang penting harus membaca Yasin, cukup salam aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah inabikum lahiqun. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi. Nasallallahu bil maghfirah wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Cuma ada salam ini yang kita kada berharapnya menjawab. Ya salam dengan kubur. Itu kita kada berharapnya menjawab. Maunya menjawab kita bukaan Waalaikumsalam. Nah seperti itu. Jadi boleh orang haid pun ziarah boleh. Baca salam habis salam lalu berdoa boleh. Yang kada boleh baca Al-Quran. Mungkin demikian. Ulun minta ridho, minta maaf kalau salah bicara dan lain sebagainya. Mudah kita sehat semua. Terakhir ulun terima kasih semuanya. Ulun kada bisa mengucapkan satu persatu
atas bantuan pian. Mungkin ada yang mengganiakan memarkir, menyusunakan mobil waktu acara kemarin, mengganiakan basa surung, atau mengambil nasi bungkus 2. Nah, ulun minta rida. Ulun minta rida begayaan ulun tadi itu begayaannya itu. Artinya ulun minta rida, terima kasih atas bantuan pian semuaan. Doakan mudah-mudahan pondok ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.